Cek, cek. Nah, oke. Jadi kan selanjutnya habis about us ini kita ke produk aja dulu ya. Proses. Apa proses ya? Urutannya produk dulu ya. Kita produk, di bawahnya produk. Oke, seperti biasa kita di sini di HTML-nya buat kasih komen produk buat lagi section ID-nya produk, kelasnya kasih produk. Oke, isinya kita kasih satu dulu. Produk bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Kalau yang tulisan bahasa Indonesia. Oke. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, ini ya. Nah, produk kayak gini ya. Jadi nanti di atas, terus di bawahnya ada gambar-gambar. Gambar-gambar seperti ini ya. Kita buat gambar-gambar seperti ini. Ini kan miringnya ke kanan. Miringnya ke kanan, berarti kita buat kelompok gambarnya. Gitu. Misal ya. Pakai apa ya? Ini kelompok gambar. Ini ya. Terus ada pertama dining and living. Ini kan ada kelompok gambar. Terus di bawahnya ada tulisan dan gambar. Tapi di gambar itu dining nih. Kitchen. Oh, ini meja ya, gambar meja. Nah, tapi di gambar itu kan ada tulisannya, ada tulisannya. Nah, nanti caranya seperti ini, seperti yang awal ini. Jadi kita pakainya gitu. Position. Misal gini ya. Ini kan kelasnya kasih Nah, terus di bawahnya, di dalamnya itu ada gambar produk. Gini ya, gambar produk 1. Nah, terus di gambar produk 1 itu ada tulisan dining and living. Dining and living itu apa ya? Kasih H3 ruang keluarga. Dining and living itu ruang keluarga kalau bahasa Indonesianya. Biasanya. Terus kasih gambar SRC-nya tabel ya. Gini, kita lihat. Nah, jadinya kan gini. Jadinya gini, ruang keluarga. Ini nanti tulisannya ditaruh di tengah. Gitu. Terus kita copy yang ini, gambar produk 1. Enter. Ini 2. Biar membedakan. Nah, ini kan jadinya gini. Ini tulisannya, ini yang nomor 2 apa? Kitchen and cabinetry. Dapur.
dapur, dan ininya ubah jadi kitchen. Ini. Nah, jadi gini ya. Ini kan ukurannya beda-beda. Nanti disamain ukurannya. Nah, terus ini kan kadang eh, yang ini div, yang ini div, yang ini div. Ini bisa diubah jadi figure. Ini ya. Figure. Figure itu kayak tag untuk gini lah, untuk gini-ginian lah, untuk gambar-gambar. Nah, ini itu bisa diubah jadi figur seperti ini. Nah, div itu untuk mengelompokkan, section itu untuk ya satu halaman penuh itu. Kalau kalian lihat figur tag HTML, semantic tag used to mark up self-contained content such as image, diagram, illustration, code snippet. Nah, kayak gini ya. Kita nggak pakai H3. Nah, untuk mengelompokkan media dan caption. Jadi kita pakainya ini, fig caption gitu. Yang H3 ini, H3 kalian ganti jadi fig caption. Nah, ini caption lah. Kalau kalian tahu fig caption kan? Maksudnya tahu caption itu apa kan? Caption. Maksudnya biar ini setidaknya tahu kebedaan. Jadi nggak semuanya pakai div gitu, nggak. Emang enak sih kalau pakai div. Tinggal div gitu. Jadi gini ya, ini section untuk keseluruhan apa ini namanya? Keseluruhan halaman produk. Kita kasih garis dulu ya. Ini ya, section produk. Produk kita ke CSS buat produk. Kita kasih lebarnya 100%, tingginya 100 dph, kasih garis. Gini ya. Nah, kita kelihatan garisnya ya. Tahu garisnya. Ini kelebihan. Oke. Nah, terus kita buat kelompok gambar ini. Gambarnya jadi kecil. Jadi kan ini ada kelompok gambar. Nah, di setiap kelompok gambar kan ada tulisan figure anaknya gitu. Kalian ketik figure ini. Terus IMG. Ini mau ngapain sih? Mau ngubah ukuran gambarnya biar sama semua. IMG. Nah, ini kan gambarnya beda-beda. Biar konsisten, kita WIDTH kasih gambarnya 24 20D 20%. Oke. Jadi beda ya. Kita biar sama itu pakai kertas.
Kita kasih tinggi. Ini tingginya lebih kecil apa lebih? 10 m. Nah, kayak gini ya. Jadi diperkecil gitu. Ini kalau kalian pakai PX itu nggak apa-apa. PX. Misal kalau PX itu 240 PX, 180 PX. Gini. Nah, PX juga bisa ya. Terserah kalian. Kalau PX itu pixel ya. Nah, kita kan butuh 4 apa? 4 apa jenenge? 4 gambar. Ini gambarnya baru 2. Nah ini gambarnya baru 2. Kita jadiin 4. Di sini kita copy lagi yang figure di gambar produk 3. Atau enggak, ya udahlah nantilah. Terus ini gambarnya apa? Kasur ya. Kontrol spasi, bed. Captionnya kasur. Nah kayak gini kita tambah lagi lemari. Copy lagi lemari. Storage. Nah kayak gini. Nah gini ya. Warna backgroundnya itu sama kayak ini. Sama kayak about us. Jadi nanti tinggal di copy. Oke, kita ke background dulu. Background. About us. Nah, kalian bisa lihat nih, about us. Ini kan about us. Background. Nah, kita dengan background. Ya, kita tinggal copy. Terus taruh di ini, produk. Seperti ini. Nah, kan jadinya sama. Terus, apa ini namanya? Tulisan produk ini kita taruh tengah. Kita taruh tengah. Jadi kamu di produk, text align, center. Maksudnya text align itu biar ke tengah ya. Kerapian apa ini namanya tulisan gitu ya. Nah ini ke tengah, ikut ke tengah semua. Oke, kayak gini ya. Nah, terus gimana caranya biar tulisan ini ada di dalam gambar? Caranya ini gambar produk ini. Gambar produk kalian hapus angkanya. Jadi cuma gini, gambar produk. Gambar produk. Kayak gini ya. Oke, nggak ada yang berubah. Nah, terus ini kan ada tulisan gambar produk. Kita atur di CSS. Gambar produk.
Oh, kita ada kelompok gambar ya, cuma jadi ketabrakan sama about us. Di sini kelompok gambarnya, kalian tambahin kayak gini. Jadi kelompok gambar punyanya produk. Nah, jadinya kan gini, beda ya. Kelompok gambar punyanya produk. Nah, ini kan ke bawah. Kelompok gambar produk. Terus ini diubah kelompok gambar produk. Jadi ini yang tadi ukurannya. Cuma ini kan ke bawah semua. Kalian copy kelompok gambarnya ini. Enggak usah di copy, enggak apa-apa sih. Nah, kita buat ini. Kelompok gambarnya dulu. Kelompok gambar produk. Kita mengatur gambar-gambar ini dan tulisan. Ini kan kelompok gambar produk. Kita pengen ngapain? Kita pengen gambar-gambarnya dari kiri ke kanan. Nah, dari ke kiri ke kanan itu kamu bisa buat display grid template kolom, terus kasih repeat 4 auto ini yang otomatis, ini yang maksudnya kolom itu kan, oh ini ada 4 kolom, misal ini 2, oh, jadi kayak gini. Nah, itu namanya grid. Kita jadiin 3 ya misalnya. 3, nah seperti ini ya, produknya ada 3. Atau 4, jadi 4 kolom. Terus apa ya, codingannya benar ya, grid. Benar ya. Jadi kita pengen 3 kolom fixed flexible mix. Oh ini macam-macam. Oke. Ya gitu ya, ngatur-ngaturnya ya. Kita miripin dulu sama ini ya. Nanti kalau pengen main-main ya tinggal main. Ini tetap 1 VR seperti ini. Maksudnya layoutnya. Terus kita pengen tulisannya ini di tengah. Di sini kamu bisa pakai position dulu. Kita kasih relatif. Oke, gitu. Terus kita ini akan mengatur ini gambar produk. Ini kan ada gambar produk, semuanya sama ya.
Gambar produk position absolute insert 0. Oke, nggak bisa. Ini dihapus saja. Ini dihapus. Posisinya yang ini relatif. Seperti ini. Gambar produknya itu relatif. Oke, terus apa pakai grid stacking aja ya? Grid example template column grid stacking. Oh, nggak bisa, kita salah kodenya di sini ya. Karena kita pengennya gini. Oke. Berarti di sini gambar produk terus big caption. Big caption. Ini yang tulisan ya. Kalian kasih position absolute. Nah, kayak gini. Jadi udah di atas ya. Nah, terus kita posisikan di tengah. Insert 0. Top 50 left. Nah, gini kan ada ngaturnya, ada love, apa top, sama insert. Misal kita absolute position CSS center nih. Nah, ini kan ada persen ya. Tapi ada juga pakai ini insert. Kita pakai ini aja ya. Persen aja ya. Jadi di sini kita kasih persen. Iya, jadinya seperti ini. Oke, kita misal kasih WDT. Kita insertnya 0. Nggak ngaruh ya. Top. Nah, gini ya. Ini di tengah nggak ya? Ya, di tengah kali ya. Ya udah gini aja. Oke.
Terus kita di ini tulisannya warnanya putih, rada tebel, ada bayangan ya. Oke, jadi di sini ya. Ini kan ada tulisan big caption. Colornya white. Oke, warnanya putih ya. Terus ketebalannya drop width 20%, 24 px, nggak kelihatan. Font size large 20 px. Gini ya. Terus font weight. Ini beda-beda sih. Kita kasih ini ya, tulisan bold. Nah, gini ya. Terus bayangan shadow black. Text shadow CSS. Ini ya, X offset, Y offset, blur, baru warna. Jadi codingannya itu di awalnya ada X offset. X itu maksudnya kiri atau kanan atau X koordinat. Misal kalau kalian di sini kalian ketik 10 px, terus Y-nya 10 px, blur-nya sama 10 px, jadinya nah ini kelihatan ya. Kurang kelihatan. Nah, kayak gini. Ini blur. Tadi itu blur. Nah, terus kan yang ini biar bayangannya bisa ke atas, itu yang nomor 2. Ini misal jadian 5. Nah, jadi ke atas ya. Ini 10, ke bawah, 5, ke atas. Oke, jadi gitu. Kalau di sini kan kayak gitu. Misal berarti ini 0 ya. Satu aja ya, 1 px. Nah, gini. Terus yang X-nya sama 1 px. Nah, gini. Terus kita kasih blur. Blurnya 20 px. 10 ya. Cuma kurang tebel ya. Kurang kandel.
Ya udah gitu aja ya. Cukup lah. Nah, terus kita kan produknya ada lagi. Ini kan cuma 4. Kita tambahin tuh. Misal yang belum ya, yang belum. Ini ada apa? Ruang keluarga, dapur, kasur, lemari. Kasur, dapur, lemari, udah ya? Udah. Ya udah ya. Ya udah gitu aja lah. Jadi gini, 4 produk. Jika mau rada ke tengah, kita kasih ini ya, biar dorong ke bawah. Ini kan ada tulisan produk. Atau ini ya, kelompok gambar produk. Atau produknya aja, produknya. Di produknya kamu kasih tambah padding. Padding itu jarak di dalam. Ini ya, padding top. Kita pengen pendorong ke bawah. 80 padding. Nah, gini ya. Kita hilangin dulu. Nih, border. Nah, gini. Produk. Kita dorong lagi. 160. Nah, sama aja. Karena kena padding kali ya. Ini hapus ya. Ini hapus. Terus tambah margin. Nggak bisa dihapus. Ya padding sih bener ya. Cuma kan aku pengennya segini doang. Nggak bisa. Atas ini hapus ya. Terus no. Hacknya oke, gini aja nggak apa-apa. Udah gitu.